wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fi al-Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abu Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'd. Yang artinya dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh melakukan perkara mudarat, perkara yang berbahaya, perkara yang sekiranya itu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Di dalam hadis ini kita mengambil daripada manfaat, yaitu intinya Rasulullah melarang kita untuk melakukan daripada perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Oh ya, di pertemuan kemarin ini disebutnya hadis nabawi, hadis qudsi atau apa? Masih ada yang ingat kemarin yang pertemuan minggu kemarin? Hadis ada dua, ada hadis nabawi sama hadis qudsi. Ini hadis nabawi, arba'in hampir semua hadis nabawi. Tadi Nabi Muhammad mengatakan la dororo wala diroro. Jangan berbuat buruk dan merugikan orang lain. Karena Nabi Muhammad mengatakan seorang muslim, siapa sih itu orang muslim? Orang muslim bukan hanya orang yang melakukan sholat, bukan hanya orang yang melakukan ibadah-ibadah, tidak. Akan tetapi bukan hanya itu, akan tetapi muslim yang sebenarnya adalah man salimal muslimun min yadayhi wa lisanih. Seorang muslim adalah ketika seseorang saudaranya, temannya, kerabatnya, dia merasa aman dari gangguan mulutnya dan dari gangguan kedua tangannya. Nah, itu yang disebut dengan muslim sejati. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasannya. Sesuai yang dikatakan dengan para ulama, kama tadi nuntudan, sebagaimana utang yang harus dibayar, begitu juga perbuatan kita, maka akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Bahkan kata-kata yang kata kalau misalkan orang muslim berbuat kebaikan di dunia, pasti akan gak ada ganjarannya di akhirat. Begitu juga orang kafir. Orang kafir berbuat baik di dunia, tapi Allah mengganjarnya bukan di akhirat, tapi Allah mengganjarnya langsung di dunia, dibayar tunai sama Allah di dunia. Kalau orang muslim berbuat baik, kemungkinan langsung Allah bayar di dunia, Allah ganjar dengan kebaikan lagi, atau nanti di akhirat. Tapi kalau orang kafir, saking maha adilnya Allah, ketika orang kafir itu berbuat baik, orang musyrikin, sering kan kita temui ada orang-orang yang orang dia non muslim tapi dia sering berbagi kepada umat Islam, bahkan dia berkurban, bahkan dia membayari orang untuk pergi haji. Nah, itu kebaikannya orang kafir itu tetap Allah ganjar di dunianya, langsung Allah bayarkan di dunia dengan kebaikan lagi. Dengan orang muslim, orang kafir itu Allah ganjar dengan kebaikan yang ada di dunia. Biar apa? Biar nanti ketika orang kafir itu meninggal, dia tetap masuk neraka. Bukan berarti dengan orang kafir itu berbuat baik dia bisa masuk surga, enggak. Karena orang yang masuk surga yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah minimal sekali. Itu bahkan kata Habib Jindan, itu Habib Novel semasa hidupnya, abahnya Habib Jindan dulu waktu semasa hidupnya, semasa dakwanya, Habib Novel ini kerjaannya ngumpulin orang-orang non muslim, ngumpulin orang-orang kafir, yang Kristen, yang Buddha dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Cuman Habib Novel pengen dia itu mengucap kalimat la ilaha illallah. Habib Novel pengen orang-orang kafir ini pada mengucap la ilaha illallah. Biar apa? Biar dia nanti ketika di akhirat ada potensi untuk masuk surga. Karena orang yang masuk surga adalah yang paling nanti yang paling terakhir keluar dari akhirat, yang paling terakhir keluar dari neraka, orang yang di hatinya cuma ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Karena nanti misalkan kita meninggal, itu dosa-dosa kita ibarat dicuci dulu. Kita nanti pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggak.
Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menaati aku dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepada aku, dia menyeleneh kepada aku, maka dia adalah faqad aba. Dia orang-orang yang enggan masuk surga. Tapi itu untuk orang muslim. Orang muslim di dalam hatinya kalau ada kalimat la ilaha illallah dia bakal masuk surga. Orang kafir juga begitu, makanya Habib Novel ngumpulin orang kafir, cuma pengen nalkinin tuh orang kafir ngomong la ilaha illallah. Biar apa? Biar nanti tuh orang kafir ketika di akhirat, ketika disiksa di neraka, ada bisa potensi untuk masuk surga. Karena di dalam hidupnya dia pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu saking Habib Novel sayangnya sama umatnya Rasulullah. Jadi di dalam hadis tentang perbuatan mudorot, perbuatan zalim. Zalim itu secara bahasa, kita sering ngomong kan, lu jangan zalim sama gua, lu zalim. Zalim itu secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalkan ini meja, kita dudukin. Itu secara bahasa kita zalim mau main di meja. Kenapa? Karena meja untuk belajar, meja untuk tulis, tapi kita dudukin. Itu secara bahasa Arab itu disebut dengan zalim. Tapi hakikatnya zalim di sini adalah ketika kita merugikan orang lain. Merugikan orang lain dengan apa? Bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan kita. Tadi Nabi Muhammad mengatakan al-muslim man salim al-muslimu min yadayhi wa lisani. Seseorang muslim sejati yang disebut dengan muslim adalah ketika dia selamat, orang lain selamat terhadap lisan dan perbuatannya. Karena ketika Allah menciptakan kita, Allah bukan hanya ingin kita beribadah kepada Allah. Allah nggak pengen, bukan hanya kita pengen menyembah Allah. Yang disebut dengan orang Islam bukan orang yang hanya beribadah kepada Allah, bukan. Karena kalau misalkan kita beribadah kepada Allah, sungguh jin, setan itu lebih banyak ibadahnya daripada kita. Lebih banyak daripada kita. Bahkan dikatakan tidaklah di bumi sejengkal kali sejengkal, melainkan setan pernah bersujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa setan itu dikeluarkan dari surga? Karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena dia tidak mau nurut kepada Nabi Adam. Nah ini di sini apa sebenarnya manusia sama setan itu untuk ibadah lebih banyak, lebih mulia setan. Iya betul, lebih mulia setan, lebih banyak ibadahnya. Tapi karena dia gak mau yang namanya bersosialisasi, gak mau yang namanya dia sama Adam. Itu dikatakan di Al-Quran, Anna khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia Nabi Adam. Kenapa? Aku diciptakan dari api, dan sedangkan Nabi Adam cuma diciptakan dari neraka. Nah, tadi tentang kezaliman. Kezaliman ini yang kita lakukan di dunia tentu bakal ada balasannya di akhirat. Mana dalilnya balasan yang ada di akhirat? Memang setiap kita lakukan bakal dibalas di akhirat, mana dalilnya? Nah, dalil ini disebut dengan dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalilnya ada di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat daripada kebaikannya. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat keburukannya, dia akan melihat balasannya. Kapan dia melihat? Ketika nanti di akhirat, bukan sekarang. Mungkin sekarang kita masih santai-santai, kita ganggu orang masih biasa aja, belum ada balasannya. Tapi ntar di akhirat. Terus setiap sesuatu yang kita miliki itu juga ada balasannya. Setiap kelakuan yang kita lakukan ada balasannya, dan setiap benda-benda yang kita miliki seperti baju, rumah, karpet, semuanya ada balasannya. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan perbuatan kita, kelakuan kita itu ada di surat Al-Zalzalah. Dan kalau misalkan perbuatan kita itu nanti kan dihisab. Dalilnya ada di surat Yasin di ayat 63 yang tadi kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu seluruh mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci seluruh mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata kedua tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kedua kaki bima kanu yaksibun, dari apa-apa yang telah ia lakukan di dunia.
Nah itu dalilnya di dalam Al-Quran udah jelas. Kalau kita berbuat baik ada balasannya, kita berbuat buruk ada balasannya, dan setiap kelakuan kita itu bakal ada balasannya. Dan ini bukan hanya sembarang omongan, akan tetapi omongan ini ada di dalam Al-Quran. Cuman saya hanya menyampaikan, itu dalilnya ada di dalam Al-Quran surat Yasin di ayat 63. Antum buka aja sendiri, antum lihat artinya. Jadi nanti tangan kita akan berbicara kepada Allah, kaki kita akan berbicara kepada Allah, seluruh anggota badan kita akan berbicara kepada Allah. Dan juga setiap benda-benda yang kita miliki akan berbicara kepada Allah, akan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ada di surat Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu akan berbicara, bumi ini akan berbicara kepada Allah, akhbaraha, akan mengabarkan kepada Allah dengan apa-apa yang manusia telah lakukan kepada bumi ini. Maka dari itu intinya dari omongan ini bukan saya berarti lebih mulia, saya berarti lebih pengalaman dari Bapak dan Ibu semua, tidak, akan tetapi saya hanya menyampaikan daripada hadis Rasulullah. Wa ma kalamtu ila ijtal al-amr min istadina afwan ala tadwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.